Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu merupakan standar kuantitatif yang dinyatakan dengan angka. Pendefinisian waktu dengan standar angka bukanlah hal yang salah, bukanlah hal yang keliru, karena definisi waktu bisa sangat beragam. Saat kita sementara menunggu, waktu terasa begitu lama. Saat kita terdesak pekerjaan, waktu begitu terasa cepat. Lalu saat kita merasa bahagia, cenderung ingin kebahagiaan itu berlangsung lama. Saat kita bosan, saat kita jenuh, waktu begitu sangat melelahkan. Waktu terasa sangat memilukan saat kita lagi dirundung kesedihan. Tetapi saat kita berada di puncak kesuksesan, sepertinya waktu tidak ada rasanya. Terkadang kita diperbudak oleh waktu. Waktu terkadang memperdayai kita, bahkan kita larut dalam buaya waktu. Sahabat Wira, kali ini saya tertarik ingin mengisahkan seorang anak yang justru mau membeli waktu. Sahabat Wira penasaran? Simak terus. Sahabat Wira, suatu hari seorang bapak baru saja pulang dari kantornya bekerja pukul 21.00 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SD itu sudah menunggu di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah lama menunggu. Nak, kok kenapa kamu belum tidur? Sapa sang ayah kepada anaknya. Biasanya si anak sudah tidur terlelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor keesokan harinya. Ayah, aku menunggu ayah pulang karena ada sesuatu yang aku ingin tanyakan kepada ayah. Apa yang kau ingin tanyakan, nak? Ayah, sebenarnya gaji ayah berapa? Sang ayah kaget. Loh, tumben kok kamu menanyakan gaji ayah segala? Kamu mau minta uang jajan lagi? Jawab sang ayah kepada anaknya. Tidak, aku sekadar mau tahu saja berapa sih sebenarnya gaji ayah. Oke, kalau kamu mau tahu silahkan hitung. Setiap hari ayah bekerja sekira 10 jam dan dibayar 400.000 sehari. Lalu setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Nah sekarang gaji ayah berapa? Tanya sang ayah. Si anak kemudian dengan riang gembira berlari mengambil kertas yang ada di meja belajarnya. Sementara ayahnya melepas sepatu dan melangkah ke dapur untuk mengambil air minum. Ketika sang ayah menuju ke kamar untuk mengganti pakaian, sang anak tiba-tiba datang mengikutinya dan mengatakan bahwa Ayah, jika satu hari ayah dibayar 400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jam ayah digaji 40.000 dong. Kamu pintar, jawab ayahnya. Ya, sekarang sudah waktunya tidur. Siap-siap untuk tidur. Sudah larut malam. Tapi sang anak tidak mau beranjak. Ayah, aku boleh pinjam uang ayah 10.000? Sudah malam, nak. Buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi saja. Sekarang kamu pergi tidur. Tapi ayah, sudah, sekarang tidur. Tiba-tiba suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu pun dengan lunglai, dengan sedih berbalik menuju ke kamarnya. Setelah memperhatikan anaknya merasa sedih, sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian, ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000 di tangannya. Lalu sang ayah menghampiri dan mengelus kepala anaknya. Ayahnya berkata, maafkan ayah ya nak, tapi ayah penasaran, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10.000 nak, lebih dari itu juga akan ayah kasih buat kamu.
ayah, aku bukan minta uang pada ayah. Sebenarnya aku mau pinjam uang. Nanti aku akan kembalikan kalau tabungan saya, ya dari uang jajanku sehari-hari itu terkumpul. Iya nak, tapi uang itu untuk apa? Tanya ayahnya kembali. Ayah, aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 7 malam. Aku sebenarnya rindu mau mengajak ayah bermain. Aku mau bermain ular tangga bersama ayah 1 jam saja. Aku mohon ayah, aku mohon. Mama selalu bilang ke aku kalau waktu ayah itu sangat berharga, waktu ayah itu sangat mahal, waktu ayah itu sangat berarti. Jadi aku mau sebenarnya membeli waktu ayah. Aku buka tabunganku tadi pagi, tapi cuma ada 30.000 rupiah ayah. Jadi setelah saya dengar tadi ayah dalam 1 jamnya bekerja dibayar 40.000, saya mau mencukupkan uang saya 40.000, sementara tabungan saya hanya 30.000, dan itu tidak cukup untuk membayar 1 jam ayah. Lalu sang ayah cuma terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ya, ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis mendengar perkataan anaknya. Sang ayah terdiam. Ia seketika terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis. Lalu ia segera merangkul anaknya. Dengan sedih, ia meminta maaf kepada anaknya. Maafkan ayah sayang, ujar sang ayah. Ayah telah hilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras. Maafkan ayah anakku, kata sang ayah. Di tengah suara tangisnya, si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang ayah. Sahabat WA, saya ingin bertanya kepada sahabat sekalian. Sebetulnya apa alasan kita untuk bekerja keras membanting tulang? Apakah mencari kesuksesan? Apakah demi karir kita, demi uang yang banyak, demi popularitas, atau sesungguhnya demi untuk keluarga Anda? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa di akhir dari apa yang kita kerjakan, keluarga lah yang paling penting. Tidak ada gunanya Anda sukses, tapi pada akhirnya keluarga Anda telah meninggalkan Anda. Atau tidak ada gunanya sukses jika hubungan Anda dengan keluarga Anda retak dan rusak. Sesungguhnya keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti. Untung anak tersebut bicara dan mengomunikasikan dengan orang tuanya untuk mencurahkan perasaannya. Seringkali anak cenderung diam dan bahkan tidak berbicara sama sekali tentang kondisinya kepada orang tuanya. Ketika ditanya, mereka justru hanya menjawab, tidak apa-apa, baik-baik saja, tidak ada masalah. Bagaimana caranya Anda bisa menyelesaikan permasalahan jikalau Anda bahkan tidak mengetahui apa pokok permasalahannya? Hal ini seringkali terjadi pada anak dan khususnya terjadi pada anak di masa remaja. Mereka merasa diabaikan, mereka merasa ditinggalkan, tidak dicintai, tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri. Pertanyaan berikutnya, mungkin pertanyaan ini sederhana, tapi perlu untuk direnungkan. Menurut Anda, lebih baik Anda mencintai anak Anda atau anak Anda merasa dicintai oleh Anda? Saatnya berikan waktu terbaik kita untuk anak-anak kita. Berikan waktu terbaik kita untuk keluarga kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.